Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahi wa ifdhalih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Masyud dan Dardiri, semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam mengajarkan kami. Dan teman-temanku sekalian, semoga juga diberikan kesabaran dan keistiqomahan untuk menuntut ilmu. Teman-teman dan Bapak yang kami hormati, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 anggota. Saya sendiri, satu Muhammad Yaqidul Maula, yang kedua ada Ilham Al-Asrori, yang ketiga ada Islamiyah Netasha Diva, yang keempat adalah Lailatin Nazula. Kami kelompok 6 akan membahas tentang yang namanya prinsip-prinsip hukum Islam. Tetapi sebelum kita membahas tentang prinsip hukum Islam, alangkah baiknya kita untuk mengenal Islam dulu. Kenapa? Karena pada dasarnya Islam adalah induk pokok pembahasan hukum Islam. Maka dari itu kita harus mengenal Islam. Secara garis besar, Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguntungkan dan membahagiakan umat manusia. Seperti itu. Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, orang yang memeluk agama Islam itu disebutnya apa? Muslim. Orang muslim, orang yang memeluk agama Islam. Lalu ciri-ciri orang muslim, satu, dia tidak terpaksa untuk masuk agama Islam, untuk memeluk agama Islam dalam patuh ke atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dikatakan muslim itu adalah orang yang memeluk agama Islam bukan dengan cara terpaksa. Ketika dia terpaksa maka bukan disebut muslim. Oke, kita sudah membahas tentang agama Islam, sudah membahas tentang orang yang memeluknya. Sekarang karena kita membahas tentang hukum Islam, maka muslim juga dibagi menjadi dua, muslim yang mukallaf dan ghair mukallaf. Yang mukallaf adalah orang yang sudah dikenakan tanggung jawab kewajiban dalam melakukan suatu ibadah. Ghair mukallaf belum. Lalu ciri-ciri mukallaf gimana sih? Kita kecepatan ngomongnya, pelan-pelan. Orang yang mukallaf itu adalah orang yang berakal dan orang yang sudah junub. Untuk laki-laki keluar sperma, yang perempuan keluar haid, keluar darah haid, seperti itu. Nah, ketika salah satu hilang gimana? Kalau salah satu hilang berarti belum bisa dipanggil atau dibilang mukallaf. Paham sampai sini? Saya yang nggak paham. Terus, yang pertama, langsung kita bahas ke pembahasan pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam apa sih? Hukum Islam adalah sesuatu hukum yang ditujukan dalam konsep keislaman. Ayo coba kita bahas, kita perhatiin satu-satu. Hukum Islam, kata majemuk yang diambil dari dua kata, hukum dan Islam. Kita bahas tentang hukum dulu. Apa sih itu hukum? Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan. Jadi ada peraturan atau adat yang memang ini berlaku untuk orang-orang yang berada di dalamnya, yang dibuat atau dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa, undang-undang dan peraturan yang memang tujuannya untuk mengatur dan manajemen masyarakat agar teratur. Seperti itu. Sedangkan Islam sendiri tadi sudah kita bahas ya. Jadi hukum Islam adalah hukum atau peraturan untuk peraturan-peraturan yang diambil oleh dalil-dalil Islam, yaitu Quran, hadis, ijma', qiyas dan lain-lain, dalam mengatur kehidupan peribadatan Islam secara hablum minallah dan hablum minannas. Seperti itu. Membahas tentang hukum Islam itu juga berarti kita membahas tentang hukum taklifi dan wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang memang langsung berkaitan dengan kegiatan atau peribadatan manusia, dengan pekerjaan manusianya, sedangkan dengan pekerjaan manusia. Sedangkan yang wad'i itu adalah yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu yang menjadi sebab atau syarat atau yang lain sebagainya. Contoh, bedanya hukum taklifi dan wad'i bisa terlihat jelas. Hukum taklifinya itu salat maghrib,
Hukum wad'ainya itu ghurubus syams atau tenggelamnya matahari yang menyebabkan wajibnya sholat maghrib. Paham? Jadi hukum taklifnya itu sholat maghribnya, hukum wad'ainya itu adalah tenggelamnya matahari. Mantap. Prinsip tauhid itulah pembahasan pertama yang akan kita bahas di bagian prinsip-prinsip hukum Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid itu apa sih? Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama. Ketetapan apa? Ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah. Prinsip ini ditarik dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepadanya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan tidak boleh syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada seluruh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan asas hukum ibadah, yaitu asas kemudahan atau meniadakan kesulitan seperti itu. Banyak sudah al aslu fi ibadati tuqifu al ittiba gitu dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu apa sih? Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim dari al-mizan atau keseimbangan. Kata keadilan dalam Al-Qur'an kadang disamakan dengan yang namanya al-qist. Pembahasan keadilan. Kalau kita ngomongin tentang keadilan berarti yang di benak kita kayaknya sebagaimana raja yang bijaksana, hukum yang mengadili sesuatu dengan adil, atau berbagi kue dengan adik kita banyak, adiknya dikit gitu kan, itu nggak adil. Tapi yang adil itu kita setengah, dia setengah, seperti itu. Keadilan yang seperti itulah. Akan tetapi keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditunjukkan bukan karena esensinya. Kalau menurut yang saya pahami, selayaknya saya pahami, saya analogikakan sendiri, Allah tidak akan copot jabatannya atau tidak akan berhenti menjadi Tuhan ketika kita demo satu dunia untuk tidak sholat. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menjauhi hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, la ikraha fid din, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagamaan dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ingat, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Lanjut, prinsip persamaan. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah. Nah, Konstitusi Madinah tuh pada saat itu ditiadakannya yang namanya perbudakan, terus juga ditiadakan adanya perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia itu ditiadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini tidak ada kasta. Kerennya Islam itu seperti itu, persamaan kasta, tidak ada budak. Budak itu sesuatu yang layaknya benda, dan Islam menghapus itu. Subhanallah.
Prinsip at-ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Prinsip toleransi yang ketujuh, yang terakhir, prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Legasi toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Ingat, toleransi itu hanya dapat diterima apabila tidak merugikan Islam. Tidak merugikan Islam, tidak merugikan hukum-hukum Islam, tidak merugikan muslimnya juga. Itu toleransi. Kesimpulan yang pertama, pengertian dari hukum Islam. Pengertian dari hukum Islam bahwasanya peraturan yang memang ditujukan untuk muslim atas dasar dalil-dalil yang diambil dalam dalil-dalil keislaman, Quran, sunnah, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip-prinsip dibagi menjadi dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama prinsip ketauhidan, yang kedua ada namanya prinsip keadilan, yang ketiga ada amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat adanya kebebasan, yang kelima persamaan, at-ta'awun, dan toleransi. Dari ketujuh tersebut merupakan prinsip hukum Islam yang pada dasarnya memang untuk mengatur atau untuk mengkokohkan hukum-hukum Islam. Dan yang terakhir, efektivitas bagi orang yang bertakwa kepada Allah, maka efektivitasnya akan lebih tinggi. Ketika kita tidak bertakwa kepada Allah, maka efektivitasnya akan melemah. Maka itu aja, segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran kami harapkan dari antum semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.